Pada matchday pertama di cabang sepak bola Asian Games, timnas Indonesia berhasil mengalahkan Kyrgyzstan dengan skor 2-0. Sebuah hasil yang membuat skuad Garuda semakin percaya diri untuk menatap laga selanjutnya. Namun sayang, pada laga selanjutnya, Indonesia malah dikalahkan oleh Chinese Taipei dengan skor tipis 1-0. Sebuah kekalahan yang membuat timnas belum tentu lolos ke babak berikutnya. Kekalahan itu pastinya juga sangat mengejutkan karena bisa-bisanya Indonesia dikalahkan oleh Chinese Taipei yang sebelumnya dibantai skuad Shin Tae-yong dengan skor 9-0. Ya, sejak menangani timnas Indonesia, Shin Tae-yong telah melakukan beberapa terobosan gila-gilaan. Di antaranya adalah memotong generasi agar skuad Indonesia bisa lebih baik dan bertahan hingga waktu yang lebih lama. Selain itu, Shin Tae-yong juga mendatangkan pemain berdarah Indonesia untuk mau memperkuat timnas. Di antara pemain itu adalah Ivar Jenner, Rafael Struijk, hingga Elkan Bagot. Mereka didatangkan agar skuad Indonesia lebih beragam dan tidak hanya mengandalkan pemain lokal saja. Namun sayang, apa yang dilakukan oleh Shin Tae-yong itu mendapatkan kritikan, terutama dari kaum pemuja local pride. Kritikan itu datang karena Shin Tae-yong dianggap tidak percaya dengan pemain lokal Indonesia. Mereka juga menuduh jika Shin Tae-yong tidak mau mencari talenta pemain hingga pelosok daerah, seperti yang sebelumnya dilakukan oleh Indra Syafri. Puncak dari kritikan itu terjadi saat Shin Tae-yong gagal mempersembahkan gelar juara untuk timnas Indonesia. Pelatih berusia 52 tahun itu pun disuruh mundur karena dianggap gagal total. Lebih lanjut, saat kaum lokal pride begitu membanggakan pemain lokal, mereka harus kena tamparan usai timnas U24 dikalahkan Chinese Taipei dengan skor 1-0. Ya, secara mengejutkan skuad asuhan Indra Syafri itu kalah dari Chinese Taipei. Momen itu terjadi di cabang sepak bola Asian Games, di mana pada ajang itu PSSI memutuskan untuk memainkan seluruh pemain lokal tanpa campur tangan pemain abroad dan pemain keturunan. Hasilnya pun sudah terbukti, saat pemain lokal nyatanya tidak bisa bersaing dan gagal mengalahkan tim seperti Chinese Taipei. Kali ini cukup berbahaya dan kali ini kita lihat. Sayang sekali kita harus kebobolan di awal. Kekalahan itu juga membuat kita bisa membayangkan jika seandainya Indonesia tidak pernah dilatih oleh Shin Tae-yong, maka hasilnya pasti akan mirip dengan apa yang didapatkan oleh timnas di ajang Asian Games. Namun pastinya tak hanya itu, karena ada beberapa aspek lain yang bisa terjadi jika Indonesia tidak pernah ditangani oleh mantan pelatih timnas Korea Selatan tersebut. Timnas Indonesia tidak memotong generasi. Salah satu hal yang pasti terjadi jika Shin Tae-yong tidak menangani timnas adalah soal pemotongan generasi. Bisa saja Indonesia terus mengandalkan pemain-pemain tua di skuad senior mereka. Seperti yang terjadi pada tahun 2018 lalu, saat timnas diperkuat oleh pemain-pemain tua macam Alberto Gonçalves hingga Octavio Dutra. Saat diperkuat pemain-pemain tersebut, Indonesia gagal total di berbagai ajang. Contohnya di babak kualifikasi Piala Dunia, saat dikalahkan Malaysia, Vietnam, dan timnas Thailand. Tetapi pemain teruskan terbaru. Lihat kepada keadaan ini. Safri Ahmad. Itu dia. Gol! Tapi untuk Matthew Davis. Rendah hantaran ini. Gol! Gol untuk Malaysia. Yang bagus kembali lagi. Skuad timnas full pemain lokal. Untuk hal ini sudah dirasakan oleh skuad Asian Games tahun ini. Hasilnya, mereka kesulitan saat menghadapi tim seperti Chinese Taipei. Jika harus berlanjut, bisa saja Indonesia bakal selalu kesulitan menghadapi para pesaingnya. Karena bukan bermaksud meremehkan, pemain lokal asli Indonesia kualitasnya masih berbeda dengan pemain keturunan. Karena mereka ditempa dan dilatih oleh klub-klub di Eropa yang tentunya kualitasnya sudah tidak diragukan lagi.
selalu mendewakan Piala AFF. Dalam pengalamannya melatih Indonesia, Shin Tae-yong masih gagal membawa timnas meraih gelar Piala AFF. Namun sisi positifnya, Shin Tae-yong mampu membawa 3 timnas berbeda bermain di ajang Piala Asia. Sebuah prestasi yang tampaknya tidak bisa dilakukan oleh pelatih lain selain Shin Tae-yong. Karena biasanya mereka selalu mendewakan ajang Piala AFF. Karena menurut mereka, itu adalah ajang yang sangat bergengsi. Lebih lanjut, dengan apa yang didapatkan oleh timnas di ajang Asian Games, membuat Coach Justin kembali memperingatkan kepada Indra Syafri. Coach online itu mengatakan, jika level timnas itu sudah Asia, sehingga Indra Syafri harus serius dalam menangani skuad Garuda. Gue katakan tangan timnas, nggak ada yang gue kritik pribadi, nggak ada yang gue jelek-jelekin, hanya gue bilang, level kita itu Asia. Bukan gue nggak apresiasi. Di mana gue apresiasi kerjaan Indra Syafri. Gue apresiasi pemain. Tapi it's not. Jadi itulah yang terjadi jika Shin Tae-yong tidak pernah menangani timnas Indonesia.